pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi pagi hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala karunia yang telah Kau berikan. Terima kasih telah mengumpulkan kami bersama pada hari ini. Terangilah hati, budi, dan pikiran kami supaya bisa belajar dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk di musim kemarau atau musim panas. Pada hari ini anak-anak, udaranya jauh lebih panas dari hari-hari kemarin. Dengan begitu, panasnya sinar matahari, badan kita terasa gerah, keringatan, bahkan kulit kita terasa melepuh seperti terbakar oleh api. Begitupun apabila kita duduk ataupun berdiri di dekat kompor yang sedang menyala. Sekalipun di dekat tungku api yang sedang menyala, kita merasa sangat panas. Nah, anak-anakku sekalian, tema kita pada pagi hari ini tentang neraka. Anak-anak pasti sudah dengar kata neraka. Dalam gereja Katolik menegaskan bahwa neraka adalah salah satu dari 4 hari terakhir manusia. Gereja Katolik menegaskan keberadaan dan keabadiannya sebagai tempat di mana jiwa mereka yang mati dalam keadaan dosa berat. Yang kedua, neraka merupakan tempat pembalasan untuk keadilan dengan cara membayar semua hukum yang sudah pantas kita terima. Dan yang ketiga, neraka merupakan tempat ulat dari bangkai yang tidak akan mati dan juga api yang tidak akan padam. Anak-anakku sekalian, untuk lebih mendalami materi pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan cerita tentang seorang pencuri yang menjadi pengusaha tempe. Fahmi adalah seorang pencuri, namun karena dirinya tertangkap, dia dijebloskan ke penjara. Saat penangkapan, ibu dan adiknya melihatnya dipukuli sampai sang ibu tak tega dan ingin melindungi Fahmi. Namun justru sang ibu terkena pukulan massa pada bagian kepalanya sehingga mengalami kebutaan. Pulang di penjara, akhirnya Fahmi dibebaskan. Fahmi yang sudah dibebas pun bertobat dan bekerja sebagai pedagang tempe. Namun, Baron teman kerjanya yang licik sangat membenci dengan kejujuran Fahmi. Dengan berputarnya waktu, akhirnya pintu berkah terbuka bagi Fahmi sebagai pengusaha tempe. Anak-anakku sekalian, tokoh dalam cerita pencuri yang menjadi pengusaha tempe adalah Fahmi yang awalnya sebagai pencuri, Baron yang bekerja bersama Fahmi di penjual tempe, dan ibu beserta adik Fahmi. Dari cerita tadi, tokoh Fahmi yang semulanya pencuri akhirnya bertobat dan menjadi pengusaha tempe. Seorang ibu yang selalu melindungi anaknya
walaupun seorang anak telah mempermalukan keluarga dan sudah melakukan hal yang tidak diinginkan dengan mencuri, tapi ibu manapun ketika anaknya dianiaya atau dipukuli oleh banyak orang, ibunya tetap menghargai atau menghalangi, masa akhirnya dirinya yang terkena pukulan di bagian kepala. Anak-anakku sekalian, kesimpulan dari cerita ini bahwa kehidupan sehari-hari kita sering berbuat kesalahan, berbuat kejahatan, apapun itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat dengan cara menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, jujur dengan apa yang kita buat, maka itu memberi contoh bahwa kita bertobat. Seperti kisah Fahmi, setelah mencuri dan menjebloskan ke penjara, akhirnya ia bertobat dan menjadi pengusaha tempe yang kaya. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya dihina ataupun dianiaya. Sekalipun besar kesalahan, kasih ibu sungguh luar biasa. Kasih seorang ibu yang tak terhingga kepada anak-anak. Anak-anakku sekalian, dari cerita tersebut kita diteguhkan oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 8 sampai 11. Perempuan yang bersinar. Dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan dia di tengah-tengah lalu berkata, "Rabi, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melemparkan perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan setelah mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Anak-anakku sekalian, kesimpulan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang perempuan yang berzina. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan nyata, sekalipun kesalahan yang dibuat orang itu sangatlah besar, kita tidak boleh main hakim sendiri. Bila ada kesalahan, serahkan kepada pihak yang berwajib. Yesus sekalipun memaafkan seorang perempuan yang berbuat zina. Apakah kita tidak bisa memaafkan orang yang di mata kita ia salah? Sekian dan terima kasih.